Indonesia masuk ke final. Indonesia. Kalian harus tebak. Siapa benar? Satu tebak betul. Ini fans Malaysia guys. Ini enggak gol. Aisar. Enggak gol. Jan. Gol karena dia mungkin seberapa perak. Iya. Gol. Woi, Aku dukungan ya. Gol. Ayo perak gol. Halang lu, bapak lagi. Gol ke dalam tuh bukan? Ini gol tak ada Jan gol tak? Ini gol Indonesia. Oh, wah. Ya, aku tebak nih. Ini tebak. Ini gol nih. Gol. Ya Allah. Ya Allah. Nah, gol. Ini saat-saat Indonesia masuk final guys, terakhir. Sumpah tak gol. Jangan gol. Sampai bertaruh ya. Thailand tak gol aja. Tak gol. Ini Thailand. Ya Allah. Woi, tidak gol, dapat ditepis. Gembiranya guys. Indonesia. Menang bos, menang. Indonesia terakhir. Kalau gol nih juara. Gol juara. Menang Indonesia udah jangan tengok lagi. Menang Indonesia. Ini terakhir nih. Gol. Tuh. Gol. Wow, seru. Masuk. Senang betul hati ya guys. Waduh. Itu yang saya tengok. Kalau Indonesia nih dengan Malaysia itu mesti kita lihat di media sosial kan, berbaku hantam. Tetapi bila Indonesia lawan selain daripada Malaysia, dukungan orang Malaysia tuh kepada Indonesia. Demikian juga kalau Malaysia yang memenangi satu-satu perlawanan, contohlah Indonesia tidak layak begitu, hanya Malaysia yang melaju. Fans Indonesia nih mendukung perjuangan timnas Malaysia. Itu yang saya lihat guys. Tetapi kalau bertemu dua tim ini, Malaysia Indonesia, di situ kalian boleh lihatlah bagaimana ramainya media sosial kita ya, hujat menghujat ya, sindir menyindir antara Malaysia dan Indonesia kalau berlawan begitu pertemuan. Tetapi sekira macam ni, saya sendiri sentiasa melihat bagaimana reaksi para komentator ataupun netizen ni mendukung penuh guys. Demikian juga macam perlawanan Indonesia yang melaju pada putaran yang keempat untuk Piala Dunia 2026. Sekarang ni bukan saja orang Indonesia, orang Malaysia, satu ASEAN sekarang mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia. Jadi seumpama ini yang kita inginkan, bahwa dalam sepak bola tu ada manisnya di situ. Ya betul, sejujurnya. Ya, itulah sebab yang saya bagi ini pengalaman dia di GBK. Baru saya faham kenapa pemain-pemain diaspora naturalisasi mereka main ibaratkan mereka all out orang Indonesia sendiri. Betul. Macam Jens Reben. Saya hampir menangis. Saya tak pernah mengalami benda macam ni. Daripada segi sepak bola tak ada macam ni, dan kamu tengok daripada tengok di Indonesia je ada dapat pengalaman ni. Cara menaikkan tifo dan ada warna-warna berbeza, bendera-bendera berbeza, itu memang experience pengalaman yang pertama kalinya untuk saya. Berarti dia betul, ini dia melihat ya, suasana di Indonesia tu memang dia punya atmosfer sangat luar biasa guys. Dan saya sendiri ada pengalaman ketika menyaksikan perlawanan ya, Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi round yang ketiga di Stadion Gelora Bung Karno. Memang suasana itu sangat luar biasa, dan bila melihat pemain-pemain naturalisasi Indonesia nih, dorang betul lah seperti abang tu katakan, dorang seperti bukan dari luar, dorang memang kelahiran Indonesia begitu. Dan saya dapat melihat perkara ini ketika Jens Reben baru-baru ini ketika menghadapi Thailand, walaupun dia punya kaki guys sudah cedera parah, dia berlari pun hampir tidak boleh sudah, tetapi dia punya semangat tuh guys, sampai dia tidak seimbang badan, tetapi dia masih lagi berdiri berjuang untuk membela timnas Indonesia. Jadi ini bukan sekadar menceritakan tentang timnas Indonesia, tetapi dia mewakili maruah dan juga harga diri
dia telah menyelamatkan. Saat itu Indonesia sudah tertinggal ya. Thailand sudah mendahului gol yang pertama di menit yang ke-60. Selepas itu menit ke-84, disitulah barulah sundulan yang dilakukan oleh Jens Reben itu telah memecahkan kebuntuan, kekhawatiran, keresahan kerana dia telah berjaya menyundul bola tersebut. Akhirnya kedudukan sama sehinggalah ada tambahan masa ya. 15 menit pertama, 15 menit kedua, saya melihat sangat lelah, sangat letih sudah. Lepas tu masih lagi keadaannya imbang, ditambah lagi penalti, adu penalti. Di situ Indonesia telah mendapat lebih ya. Dan akhirnya Indonesia sampai ke final. Jadi apabila melihat Indonesia dan juga bila melihat dia punya situasi ya, memang pemain-pemain Indonesia nih yang keturunan ini, jiwa mereka betul-betul nasionalisme cukup tinggi guys. Setelah kalah dari Indonesia, striker timnas Thailand Yotsakon Burapa memuji timnas Indonesia dengan mengatakan, Indonesia tampil bagus dan layak ke final. Saya mohon maaf untuk fans Thailand, kata dia. Burapa sendiri mengambil penalti ke-8 Thailand, namun kurangnya kepercayaan diri membuatnya gagal menuntaskan tugas dengan baik. Setelah sepakannya dibaca oleh kiper Ardiansyah. Indonesia. Betul, kalau dilihat ya, dalam perlawanan sepak bola untuk musim kali ini ya, setakat ini Indonesia belum lagi terkalahkan dalam Piala AFF U23 nih. Jadi untuk selepas ini dia akan menghadapi Vietnam. Dan Vietnam ini satu tim yang kuat juga. Cuma baru-baru ini Malaysia kalahkan Vietnam tahu. Jadi kalau Indonesia menghadapi Vietnam, saya kira dari segi kekuatan untuk pemain-pemain timnas Indonesia U23 nih, mereka sudah dapat satu kombinasi keserasian sesama pemain ya. Dan Vietnam melaju ke final usai mengalahkan Filipina 2-1 di semifinal, sedangkan Indonesia menang dramatis atas Thailand melalui adu penalti. Imbang 1-1 ya. Jadi kalau dilihat untuk timnas Indonesia sekarang ini, diorang punya tim ya, keseluruhan semua peringkat usia lolos ke Piala Asia guys. Ini satu peningkatan yang cukup baik bagi perkembangan timnas Indonesia. Dan bila melihat kemenangan Indonesia terhadap Thailand, maka pujian demi pujian ya, bukan sekadar orang Indonesia tetapi dari Malaysia juga dapat melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia dengan kepimpinan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia. Sekarang ini ranking Indonesia berada 118 di peringkat FIFA. Dan mereka ingin sampai pada 100 besar di ranking peringkat FIFA. Jadi bila saya melihat pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih untuk U23 ini, ada sebahagian besar ya pemain-pemain yang bermain di liga ataupun bermain di tim senior tidak tampil. Ini pun telah menjadikan tim U23 ini tidak pernah terkalahkan. Bayangkan guys, kalau turun yang pemain-pemain yang bermain di tim utama ya, seperti Marcelino, sudah pasti ini akan menggetarkan lagi pihak lawan ya. Dan bila melihat apa yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia sekarang ini, mereka menampilkan pemain-pemain yang sudah layak ya. Seperti U23 ini adalah pelapis untuk masa depan. Kalau dilihat untuk U23 ini, mereka dapat menyesuaikan diri ya terhadap tim-tim lawan, terutamanya sekitar yang ada di Asia Tenggara ini, bagi membentuk mental mereka untuk masa depan. Sedangkan kalau dilihat pemain-pemain utama mereka ya, hari ini berjuang untuk ke round keempat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi setakat ini yang saya lihat untuk pemain-pemain timnas Indonesia, mereka telah melakukan satu perubahan yang sangat besar ya terhadap perkembangan sepak bola mereka, sehingga hari ini ramai tim-tim yang ada di ASEAN ini melihat perkembangan Indonesia dan dijadikan sebagai contoh ya, seperti program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Dia berjaya menghasilkan satu transfer ilmu ya ataupun skill terhadap pemain-pemain lokal. Tetapi yang saya lihat satu keunikan yang ada pada Indonesia ini, apabila pemain-pemain naturalisasi mereka nih, mereka sungguh pun bukan lahir di Indonesia tetapi
mereka punya semangat perjuangan itu seperti Jens Reben ya, memang sangat luar biasa guys. Saya sangat respect dan kagum bagaimana darah yang mengalir di setiap ya pemain-pemain naturalisasi itu. Mereka betul-betul memperjuangkan. Pantas saja ya, walau di mana saja asal ada nama keturunan Indonesia ataupun ada darah Indonesia itu, jiwa nasionalisme sangat kuat guys. James Reben telah membuktikan bagaimana dia sudah tidak dapat lagi ya, hampir tidak boleh berlari ya. Dia tidak seimbang sudah banyak, tetapi dia berusaha untuk memperjuangkan jaringan, dan akhirnya Indonesia telah dapat menyamakan kedudukan satu sama melalui sundulan yang telah dilakukan oleh Jens Reben. Kalau sahabat-sahabat ataupun teman-teman melihat bagaimana keadaan Jens Reben itu memang cukup luar biasa guys. Dia punya semangat juang itu yang membara telah dia buktikan dalam perlawanan menghadapi Thailand. Dia telah mencetak jaringan melalui sundulannya. Jadi apapun untuk perjuangan timnas Indonesia menghadapi Vietnam ya, yang akan berlangsung 2 hari lagi dari sekarang ya, ini pasti satu saingan yang kuat dan hebat ya, karena kalau menghadapi Vietnam ini adalah musuh tradisi Indonesia juga. Sudah dalam laga-laga sebelum ini kita melihat Vietnam, Thailand, Malaysia ya, ini memang musuh tradisi. Tapi Vietnam ini adalah satu tim yang kuat guys. Tetapi satu keuntungan yang ada pada Indonesia yaitu apabila menjadi tuan rumah. Jadi lawan di kandang sendiri itu adalah satu kredit lah bagi timnas Indonesia, karena dari segi psikologi para pendukung sangat ramai memberi dukungan kepada pemain-pemain timnas Indonesia U23 ini, dan Vietnam akan pasti berpikir dan juga teremosi dengan cara macam mana pendukung-pendukung yang ada di Gelora Bung Karno itu memberi dukungan, sorakan terhadap perjuangan timnas U23. Jadi semoga untuk kali ini perlawanan Indonesia dan juga Vietnam, semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik, karena kalau dilihat dari segi kombinasi pemain pun sudah lengkap, dan juga dari segi kedudukan, posisi masing-masing sudah tahu peranan mereka masing-masing. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Jadi kita terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Untuk timnas Malaysia, teruskan usaha ya, jangan berputus asa, karena ini merupakan sukan saja. Jadi yang penting eratkan silaturahim dengan negara tetangga, khususnya Malaysia dan Indonesia. Kita jaga agar terus kompak, terus baik, dan juga terus terjalin hubungan yang baik sampai bila-bila. Jadi selamat berjuang, dan semoga dapat melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia U23 saat menghadapi timnas Vietnam untuk ya final Piala AFF U23 2025. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.